Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semua. Jumpa lagi dengan Ibu Hilda Putri. Untuk semester ini Ibu dipercaya untuk membimbing Ananda dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena sebelumnya kita juga sudah pernah belajar bersama, Ibu harapkan untuk ke depan ini Ananda lebih berkonsentrasi dan lebih semangat lagi untuk belajar ya. Baik, selamat Ibu ucapkan kepada Ananda semua karena telah naik kelas, yaitu naik ke kelas 8. Semoga Ananda semakin serius untuk menggapai cita-citamu. Baik, di dalam semester ini, di kelas 8 ini, kita akan mempelajari 5 materi. Kelima materi tersebut yaitu ada berita, ada iklan, slogan, dan poster, kemudian ada teks eksposisi, ada teks puisi juga, dan yang terakhir adalah teks eksplanasi. Sedikit Ibu berikan penjelasan. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Jadi, dari berita kita mengetahui apa saja informasi yang tengah terjadi di daerah kita, di nasional maupun secara internasional. Namun sebelum kita beranjak, apakah Ananda Ibu sudah pernah atau telah menonton berita hari ini? Karena berita bisa saja kita temukan melalui media tulis seperti berada di koran, dan juga berita secara elektronik bisa dari internet dan juga dari televisi. Ayo, sekarang berita apa yang sedang hangat dibicarakan oleh media? Baik, yang kedua yaitu iklan, slogan, dan poster. Nah, ketiga jenis ini bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca untuk melakukan atau melaksanakan apa yang telah disampaikan di dalam iklan tersebut. Juga bisa untuk menawarkan jasa. Kita sudah mengetahui bahwa baik dari radio, internet, maupun di televisi, banyak sekali iklan-iklan yang berusaha untuk membujuk kita untuk mengkonsumsi sesuatu. Misalnya ada iklan makanan tertentu. Nah, bagaimana seseorang itu menyampaikan dengan untuk menarik perhatian kita sehingga kita ingin mencoba atau juga ingin membeli makanan tersebut. Nah, di dalam pembelajaran besok kita akan mempelajari tentang apa saja perbedaan antara iklan, slogan, dan poster, di mana mereka ditampilkan dan bagaimana bentuknya. Nah, itu akan kita pelajari di materi sekarang. Baik, untuk materi kita yang ketiga yaitu eksposisi. Nah, pernahkah Ananda memberikan sebuah argumen kepada orang lain tentang pendapat Ananda sendiri? Nah, penyampaian argumen-argumen tersebut yang disertai dengan bukti, fakta, pendapat ahli, itu disebut sebagai teks eksposisi. Jadi eksposisi ini menyampaikan pendapat yang diiringi dengan fakta, pendapat ahli, dan hal yang mendukung atau penelitian yang telah dilaksanakan oleh ahli-ahli. Baik, di dalam materi eksposisi ini kita akan mempelajari baik itu struktur, kita akan mempelajari itu ciri kebahasaannya, sampai nantinya Ananda bisa menulis sebuah teks eksposisi. Ananda mengungkapkan sesuatu apa yang ada di dalam pemikiran Ananda, baik itu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Baik, untuk materi kita yang keempat yaitu puisi. Mungkin puisi adalah materi yang sudah pernah atau sering terdengar oleh Ananda. Jadi sebenarnya puisi itu apa? Puisi itu merupakan suatu ungkapan perasaan penyair yang disampaikan dengan susunan kata-kata secara singkat, jelas, dan indah. Nah, bagaimana cara membuat suatu kalimat atau bahasa yang baik
itu mempergunakan ada banyak sekali gaya bahasa, juga bisa menggunakan rima, bagaimana intonasinya juga ketika pelafalan atau pembacaan dari puisi tersebut. Jadi ketika mempelajari puisi besok, kita juga akan mempelajari apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi, gaya bahasa yang sekian banyak juga akan kita pelajari, sehingga Ananda bisa menulis sebuah puisi yang indah. Nah, itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran kita dengan materinya adalah puisi. Baik, materi terakhir atau materi yang kelima yaitu eksplanasi. Eksplanasi yaitu menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, baik itu secara alamiah atau proses bagaimana fenomena alam maupun fenomena sosial, bisa juga kebudayaan, itu bisa terjadi. Jadi eksplanasi ini contohnya misalnya bagaimana keadaan atau suatu bencana seperti bencana banjir, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana pendapat-pendapat ahli, juga misalnya seperti gerhana bulan. Kenapa terjadinya gerhana bulan? Begitu juga dengan pelangi, bagaimana proses pelangi itu terjadi, atau dari segi fenomena sosial, misalnya kemiskinan. Itu bagaimana fenomena itu terjadi, itu akan dijelaskan di dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, jadi di akhir materi nanti Ananda akan mempelajari juga tentang bagaimana membuat sebuah teks eksplanasi yang baik. Tentu hal itu setelah kita mempelajari berbagai hal seperti strukturnya, dan kebahasaan, dan juga setelah kita mempelajari langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Nah, demikian dulu penjelasan singkat Ibu tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ibu harapkan Ananda untuk tugas pertama hari ini yaitu tolong Ananda membuat pengertian tentang kelima teks tersebut. Kelima teks tersebut Ibu ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah teks berita, yang kedua teks iklan, slogan, dan poster, yang ketiga teks eksposisi, keempat puisi, dan yang kelima adalah teks eksplanasi. Nah, yang Ananda buat di dalam buku catatan tersebut hanya berupa pengertiannya saja. Tidak usah terlalu banyak karena sekarang baru tahap awalnya saja. Ibu ingin Ananda sebelum kita mempelajari, Ananda tahu sedikit tentang materi kita. Kenapa? Karena minggu besok insya Allah pada pertemuan besok selanjutnya, pertemuan kedua, insya Allah kita akan melaksanakan tes diagnostik. Jadi dalam tes diagnostik itu yang berjumlah 40 buah soal bentuk pilihan ganda, itu akan berisi soal-soal di seluruh semester 1 ini, di kelima materi tersebut. Walaupun Ananda belum belajar, nah di sana akan terlihat setelah besok melaksanakan tes tersebut dengan nilai yang telah Ananda peroleh. Nah, di akhir pembelajaran di semester 1 ini, bagaimana perbedaan pembelajaran Ananda, bagaimana hasil pembelajaran Ananda selama 1 semester ini, apakah mengalami perubahan atau tidak. Nah, ini juga bisa sebagai acuan dalam memperoleh nilai Ananda. Jadi Ibu harapkan Ananda sungguh-sungguh untuk mencari informasi tentang kelima teks ini, dan Ananda siap untuk melaksanakan tes diagnostik pada pertemuan kedua. Baik, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.